Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Teguh Trianto MPD. Perkenalkan, nama saya Alvin Sikunianto, NIM 1917201103. Saya berasal dari kelas 3 Ekonomi Syariah F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sesat nalar. Langsung saja, pengertian sesat nalar atau logika falansi. Falansi atau kesesatan ialah kesalahan yang sering terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa verbal atau relevansi. Kesesatan atau falansi merupakan bagian logika yang mempelajari beberapa jenis kesesatan penalaran sebagai lawan dari narasi logis. Kesesatan atau falansi terjadi karena ketidaktepatan bahasa, antara lain disebabkan oleh pemilihan terminologi yang salah, sedangkan tidak tepat relevansi bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu pemilihan premis yang tidak tepat atau membuat premis dari proporsi yang salah. Yang kedua yaitu proses penyimpulan premis yang tidak tepat atau premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan. Sementara itu, pengertian logika falansi atau kesesatan logika merupakan cacat atau sesat penalaran yang tidak hanya sering atau secara tidak sengaja digunakan oleh orang-orang yang kemampuannya penalaran terbatas, tetapi juga sering atau secara sengaja digunakan oleh orang-orang tertentu, termasuk media, untuk mempengaruhi orang lain. Mengikuti John Locke, psikologi dan ahli filsafat pendidikan John Dewey yang mengidentifikasi beberapa kesesatan berpikir yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang sesat juga. Pertama, yaitu kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Ini dilakukan terutama untuk mencari aman bagi diri sendiri. Kedua, yaitu kesesatan subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya sendiri dengan baik. Rasionalitas hanya muncul sebagai retorika tanpa pernah menjadi nyata secara substansial dengan dalam cara berpikir dan bertindak. Subjek seperti ini juga tidak mendengarkan sungguh-sungguh alasan orang lain, kecuali mengikuti rasa humor, kepentingan, atau kelompoknya sendiri. Ketiga adalah kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan tertentu, orang tertentu atau sumber tertentu. Kelompok orang seperti ini menggunakan rasionya dengan baik, tetapi karena perspektifnya sempit, maka cara menjawab persoalan pun tidak tepat. Sikap mengejar tujuan dan bertumpu pada sebuah pola tunggal mengindikasikan betapa subjek terpasung oleh keyakinan-keyakinan sesat akibat ketidakmampuan membuka diri dan melihat berbagai perspektif dan kemungkinan-kemungkinan berbeda dalam mengejar sebuah tujuan. Selanjutnya ada fallacy of relevance, adalah tipe logika falansi yang paling sering ditemui. Falansi tipe ini adalah falansi yang memiliki pernyataan atau narasi yang tidak sesuai dengan konklusinya. Selain itu, tipe falansi ini seringkali digunakan oleh para peneliti yang senang memaksakan sesuatu pernyataan agar tetap terlihat logis. Ada 7 falansi tipe relevan ini, yaitu bisa dilihat di slide berikut ini. Jadi ada 7 tipe. Yang pertama yaitu the appeal to the population, yaitu falansi yang mengacu karena konklusinya mengacu
pada anggapan yang bersifat populer. Yang kedua yaitu the appeal to the emotion, yaitu valansi yang timbul dari narasi pikiran yang bersifat mengasihani, bermurah hati, ketidaktegaan, atau terkait dengan hati nurani. Cirinya adalah menggunakan manipulasi perasaan emosi seseorang dalam berargumen daripada membuat argumen yang logis. Yang ketiga yaitu the red herring, yaitu valansi yang mengalihkan perbincangan dari permasalahan utama. Tujuannya adalah untuk membingungkan orang atau untuk mengalihkan fokus orang lain. Yang keempat yaitu the strawman, yaitu valansi yang narasinya selalu menempatkan posisi lawan sebagai posisi yang ekstrim, mengancam, atau tidak masuk akal daripada kenyataan atau fakta yang sebenarnya terjadi. Cirinya adalah membuat interpretasi yang salah dari argumen orang lain agar lebih mudah diserang. Yang kelima yaitu the attack on the person, yaitu valansi yang narasinya menyerang pihak orang tertentu yang sedang memegang peran. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan citra pihak tertentu dengan narasi yang tidak didasari fakta yang jelas. Yang keenam yaitu the appeal to force, yaitu valansi yang narasinya dibekali oleh kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut bisa berasal dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk memaksa. Yang ketujuh yaitu missing the point, yaitu valansi yang narasinya tidak terkonstruksi kuat, sehingga ketika ada bantahan dari narasi lain maka narasi awal menjadi lemah dan malah mendukung konklusi yang berbeda daripada mendukung narasi itu sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi kesesatan berpikir. Dalam sejarah perkembangan logika, terdapat berbagai macam tipe kesesatan dalam penalaran. Walaupun model klasifikasi kesesatan yang dianggap baku hingga saat ini belum disepakati oleh para ahli. Mengingat cara bagaimana penalaran manusia mengalami kesesatan sangat bervariasi, namun secara sederhana kesesatan dapat dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kesesatan formal dan yang kedua yaitu kesesatan material. Penjelasannya bisa dilihat di slide berikut ini. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk formal penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai tren dan proposisi dalam suatu argumen. Sesat pikiran tidak hanya terjadi dalam fakta-fakta saja, melainkan juga dalam bentuk penarikan kesimpulan yang sesat dikarenakan tidak dari premis-premisnya yang menjadi acuan. Sesat pikiran juga bisa terjadi ketika menyimpulkan sesuatu lebih luas dari dasarnya. Selanjutnya yaitu ada kesesatan material, adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa, kesesatan bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya. Setiap kata dalam bahasa memiliki arti sendiri, dan masing-masing kata itu dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan arti kalimat yang bersangkutan. Maka meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya. Ketidakcermatan dan menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Selanjutnya ada kesesatan berpikir di antara dinamika politik elektronik dan media sosial. Terdapat beberapa penelitian yang berkontribusi penting dalam kaitannya dengan praktik politik dan media sosial. Carlson dan Saugo telah menyinggung kesesatan berpikir logis sebagai bagian dari salah satu solusi antar problematika penyebaran berita palsu.
Mereka menunjukkan bahwa berita palsu merupakan bentuk informasi yang keliru atau false information yang dipakai oleh berbagai kelompok dan individu untuk beragam kepentingan. Di dalam ruang lingkup ini, kesesatan berpikir logis dipandang mampu mengekspos kekeliruan informasi yang diterima oleh individu. Nampak bahwa pandangan Son dan Gold ini menempatkan kesesatan berpikir logis sebagai sarana atau instrumen untuk mengatasi kecenderungan pemberitaan palsu. Apabila hasil riset Son dan Go hanya selintas menyebutkan perihal kesesatan berpikir, elaborasi secara lebih tegas dapat kita temui di dalam artikel Dov, Gabay, dan Lydia Rivlin. Nama yang disebutkan pertama merupakan seorang profesor yang telah berdedikasi dalam mengembangkan pemikiran tentang hubungan logika dengan bahasa informasi komputer, di mana dalam artikelnya Gabay dan Rivlin berargumen bahwa kesesatan berpikir sangat penting untuk dipandang sebagai suatu alat argumentasi yang efektif. Menurut mereka, kesesatan berpikir adalah telah dan terus dipersenjatai dalam skala yang besar, yakni melalui perkembangan media sosial dan politis. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi menghindari sesat nalar. Di era sekarang akan tetap ada orang yang sengaja menyebarkan sesat nalar atau logical fallacy untuk mengelabui orang-orang. Oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah pemikiran yang kritis untuk menghindarinya. Selain pemikiran yang kritis, juga kita harus mulailah menggunakan logika dengan baik, karena menggunakan logika dengan baik merupakan hal yang bijak. Selain dari kedua itu, ada juga pendidikan. Pendidikan juga berpengaruh dalam menangkis sesat nalar atau logical fallacy. Dengan seorang yang mengenyam pendidikan, setidaknya sudah memiliki pengetahuan yang lebih, wawasan dan sosial lebih tinggi dari hal kecil saja. Pendidikan memang bukanlah segalanya, tapi segalanya berawal dari pendidikan. Selain itu, seseorang juga harus memiliki life skill atau kecakapan hidup yang bisa memotivasi seseorang dalam membantu dan memahami diri dan potensinya sendiri dalam kehidupannya, sehingga mereka mampu untuk menyusun tujuan-tujuan hidup dan melakukan proses problem solving apabila dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, dan selalu tertanamkan sikap optimis pada seseorang sehingga akan melahirkan banyak manfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan materi yang disampaikan kurang maksimal, saya Alvin Sipuryanto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.